Mari kita peroleh ilmu agama untuk keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Banjarmasin. Kembali kita di program religi pagi kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Banjarmasin. Dan seperti sudah kami informasikan tadi pendengar, insyaallah pada religi pagi hari ini bersama dengan Ustaz Dr. Fahmi Riyadi MA. Kita terhubung bersama beliau. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah benar insyaallah bersama Ustaz Fahmi Riyadi hari ini. Kita akan membahas tentang amanah. Baik, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya nantinya bersama Ustaz Fahmi Riyadi, silakan kami buka line telepon ya nantinya ataupun pesan singkat WhatsApp, insya Allah kami bacakan pendengar, yaitu di 0811 511 141. Sekali lagi untuk tema atau topik kajian pada subuh kita hari ini bersama Ustaz Fahmi Riyadi itu adalah tentang amanah. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua lagi di udara dalam acara religi pagi kerjasama Pro1 RRI Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tentu ini semua berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Aditya tadi, bahwasanya tema kita pada religi pagi kali ini adalah tentang amanah. Amanah. Ini ada tema-tema yang sifatnya umum. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ya satu kitab yang disusun oleh Ar-Raghib Al-Asfahani yang ini dikenal dengan Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran. Di sana beliau menyebutkan amanah itu adalah lima yu'manu alaihil insan. Jadi amanah itu menurut beliau adalah sesuatu yang dipercayakan seseorang atau sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Nah, ini bisa dilihat di dalam ayat Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-Anfal ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Maksud Rasul di sini adalah Nabi Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Jadi, la takhunullah war rasul wa la takhunu amanatikum. Janganlah engkau mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu. Nah, amanat di dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini amanat, ya, amanatikum, ini adalah bentuk jamak dari amanah. Nah, menurut Bapak Quraish Shihab, ya, di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Misbah, berkenaan dengan surah Al-Anfal ini, bahwasanya amanah itu diambil dari kata-kata aminah. Nah, aminah. Maka kita pernah mendengar misalnya istilah kata aman, ya, atau terpercaya. Dari kata aminah ini, seseorang merasa aman dan percaya. Artinya apa? Kemudian siapa yang dititipi amanat, ya, siapa yang dititipi amanat, kata Quraisy, berarti yang menitipkan itu percaya kepadanya dan merasa aman bahwa yang dititipkan, baik itu barang, baik itu rahasia, baik itu apapun, akan dipelihara olehnya, akan dijaga olehnya, tidak akan dirusak, tidak akan diganggu. Karena dia apa? Percaya dan merasa aman ketika menetapkan kepada orang itu. Maka kalau kita kemudian membuka di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang ada dua, ya. Ada kata benda, amanah ini, ada yang kata sifat. Kalau kata benda itu, di sana disebutkan diantaranya adalah kerabat. Jadi amanah itu artinya kerabat. Atau sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Atau keamanan. Atau juga di sana disebutkan ketentraman. Nah, kalau disebutkan sebagai kata sifat, jadi amanah ini adalah dapat dipercaya, setia. Misalnya kita menyebut orang itu amanah. Orang itu dapat dipercaya. Orang itu setia. Nah, ini pengertian amanah dengan merujuk kepada surah Al-Anfal ayat 27. Nah, kita tahu, tentu mungkin kita juga semua paham bahwasanya semua yang ada pada manusia atau semua yang melekat pada manusia itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu agama, bumi dengan segala isinya, keluarga kita, orang tua, anak-anak kita, bahkan jiwa dan raga kita, ya, jiwa, raga, dan potensi yang ada di jiwa, potensi yang ada di raga, yang melekat pada jiwa raga tersebut, itu juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu harus dipelihara dan dikembangkan, ya. Harus dipelihara dan dikembangkan. Kita tidak boleh mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah, ataupun juga amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, amanah itu tadi bisa dalam arti yang melekat, atau juga amanah bisa dalam bentuk kekuasaan, baik yang diberikan oleh orang, sekelompok orang, atau sebagian besar. Seperti pemimpin, itu amanah dari rakyat. Pemimpin perguruan tinggi itu amanah. Ataupun juga pemimpin perusahaan itu amanah. Atau hal-hal yang lain di mana kita memiliki kekuasaan di dalam konteks, ya, bisa bernegara, bisa di dalam konteks pengelolaan suatu perusahaan, pengelolaan pendidikan, kepala sekolah, dan seterusnya, itu adalah amanah. Seyogianya dalam amanah ini kita tidak boleh mengkhianati, dalam arti kita jangan berlaku tidak adil terhadap kekuasaan yang kita miliki.
Maka di dalam ilmu sosial ya, di dalam ilmu sosial itu tindakan manusia yang paling mungkin untuk mengkhianati amanah adalah dalam hal menggunakan kekuasaan. Nah ini kita paham betul ya, di mana tadi kita menyebutkan bahwa kekuasaan itu juga adalah amanat dari Allah. Nah, sebenarnya dia harus ditunaikan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan jangan ia disalahgunakan. Dalam arti disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, ya, yang mana dengan demikian kita menyalahi amanat. Gak bisa amanat rakyat banyak, atau juga amanat kelompok-kelompok tertentu. Makanya di dalam bahasa asing kita sangat mengenal ya, di dalam bahasa Inggris disebutkan, apalagi biasanya di dalam perbincangan politik itu sering kita mendengar bahwasanya kekuasaan itu cenderung untuk curang, atau power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu, atau orang yang memiliki kekuasaan itu cenderung untuk kurang atau untuk curang. Apalagi absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang mutlak itu akan malah menjadi curang secara mutlak. Makanya kita harus berhati-hati dengan kekuasaan. Mungkin bisa saja kita memiliki niat baik sebelum menjadi penguasa. Tetapi ketika memiliki kekuasaan, kita mendapat sindrom takutan untuk dikritik, malah cenderung untuk tirani dan seterusnya. Makanya di dalam agama, ya, amanah kekuasaan ini, terutama kekuasaan yang sangat mutlak, itu sangat dilarang, tidak boleh. Nah, karena apa? Dia bisa menjadi tiran. Bahkan dia akan menggunakan kekuasaan itu secara sewenang-wenang. Karena di dalam sejarah Al-Quran menyebut contohnya itu adalah Fir'aun. Nah, Fir'aun ini adalah orang yang menggunakan kekuasaannya sangat semenang-menang. Misalnya dia mendapatkan informasi, mimpi, bahwasanya akan ada seorang anak laki-laki yang bisa mengganggu dan meruntuhkan kekuasaannya. Sehingga dengan memerintahkan kepada pasukan-pasukannya, siapapun yang melahirkan anak bayi, itu harus dibunuh semua. Nah ini kan sewenang-wenang. Karena dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Makanya di dalam surah Toha ya, ayat 24, Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa. Ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia itu sudah berlaku tiran, atau berlaku melampaui batas. Tagha, ya, atau tagut. Dia sudah melampaui batas. Nah, disinilah kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mengingatkan Firaun. Siapa tahu Firaun bisa sadar. Siapa tahu Firaun bisa kembali hingga tidak berlaku tiran lagi. Nah, di sini Nabi Musa kemudian membela kaum-kaum yang tertindas, terutama Bani Israel, membebaskan mereka, membawa mereka pergi dari Mesir ya ke Palestina, sehingga terjadi eksodus besar-besaran ya dari Mesir ke Palestina yang membuat Fir'aun menjadi marah. Dan kita mengenal di dalam sejarah di mana Nabi Musa dengan tongkatnya kemudian membelah lautan, dan Fir'aun yang mengejarnya tersebut kemudian ditelan oleh lautan. Nah ini sebagai contoh di mana agama sangat melarang kekuasaan yang tanpa batas. Kekuasaan yang melampaui, yang sewenang-wenang, sehingga bisa mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Maka dimanapun itu ada kekuasaan semacam itu, mungkin nanti ada orang-orang yang diutus untuk melawan, ada orang yang diutus untuk membela kaum-kaum tertindas dari orang-orang yang memiliki kekuasaan mutlak tersebut. Maka agama sangat mencegah atau sangat melarang. Nah, oleh karena itu, kekuasaan seperti Fir'aun, tiran, togo ini
tidak boleh dibiarkan semacam itu saja. Maka dia harus ada yang namanya sistem pengawasan. Nah, di dalam perkembangan modern kan kita mengetahui ya, misalnya ada pengawasan yang misalnya dilembagakan dalam bentuk-bentuk apa ya, syarikat-syarikat, perkumpulan-perkumpulan atau lembaga negeri, lembaga tinggi negara kita ini ya, seperti DPR ya, itu memiliki salah satu fungsi, di mana fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, misalnya APBN dan juga kebijakan pemerintah. Ini agar apa? Pemerintah yang terpilih, yang diamanati oleh rakyat itu tidak berlaku togo seperti Firaun, tidak melampaui batas, tidak berlaku tiran. Kalau tidak ada penyeimbang, ini bisa terjadi pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu kemudian di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an pernah juga kita misalnya mendapati ya, di mana orang yang memiliki kekuasaan itu biasanya misalnya melindungi tindakan-tindakan yang salah ya, atau tindakan-tindakan yang di mata hukum jelas-jelas salah, tetapi kemudian itu dia bisa merubahnya dengan beberapa kekuatan. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mungkin bisa dijadikan sebagai isyarat bagaimana kekuasaan itu bisa merekayasa kasus, merekayasa hukum. Misalnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu farqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ini firman Allah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, di mana kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, sementara kamu mengetahui, kata Allah. Nah, ini terkait urusan ekonomi. Ya, bisa saja kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan kekuasaan kita menyuap hakim, kita menyewa pengacara yang hebat, atau juga kita mencari saksi-saksi palsu. Nah, misalnya sekarang ini ya, misalnya di dalam contoh kasus FS ya, Verdi Sambo, ini bisa saja terjadi penggunaan kekuasaan menutupi kesalahan yang di hadapan mata udah jelas-jelas salah ya. Bisa saja ya, dengan cara mungkin mempengaruhi hakim, dengan cara mencari saksi-saksi palsu atau menyewa pengacara-pengacara yang hebat, sehingga dia bisa membuat muslihat hukum yang awalnya ilegal menjadi legal. Nah, makanya kemudian ada semacam pameo ya di barat, terutama di Amerika itu, atau istilah olok-olok ya, atau sindiran terkait ini. Contohnya terkait pengacara. Di sana disebutkan all lawyer ya, almost liar. Jadi para ahli hukum itu ya hampir semuanya adalah penipu. Jadi para ahli hukum itu hampir semuanya penipu. Ini adalah pameo, olok-olok. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu bukan penipu dalam arti kejahatan ya. Tetapi mereka di sini disebutkan punya keahlian untuk menciptakan semacam muslihat hukum atau legal device ya. Sehingga sesuatu yang salah, maka di hadapan mata kelihatan betul-betul salah. Mereka karena memiliki kepandaian di dalam membuat muslihat hukum tadi, maka bisa saja dia menjadi sesuatu yang benar. Makanya kita mungkin ada yang pernah nonton film Spider-Man 1 ya, di mana ketika di mobil paman Ben itu memberi nasihat ya kepada Peter Parker, di nasihatnya itu dia mengatakan, remember
with great power comes great responsibility. Misalnya Parker atau Spider-Man ingat bahwasanya kekuatan yang besar itu mendatangkan tanggung jawab yang besar. Nah, begitulah seharusnya kita juga dengan menyikapi kekuasaan, kita harus kembali merenungkan bahwasanya kekuasaan baik yang didapat melalui rakyat, didapat melalui orang-orang yang diberikan kepada kita, itu adalah amanat. Dan semakin besar kekuasaan, kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kekuasaan tersebut untuk digunakan sebaik-baiknya, bukan disalahgunakan. Nah, ini salah satu adalah amanat, yaitu amanat kekuasaan. Yang kedua, ya mungkin ini yang berikutnya tidak mengulas secara keseluruhan, yaitu amanat harta. Yaitu harta yang diberikan oleh Allah atau kita ditunjuk oleh Allah untuk menguasai. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 58, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, innallaha kana sami'an basir." Firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, dalam konteks ini, harta yang kita miliki itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita, tadi saya menyebutkan, ditunjuk oleh Allah untuk menguasainya. Sehingga kita, misalnya, memiliki harta. Kita menjadi orang yang berpikir. Dan dengan melaksanakan amanat yang, yang diberikan oleh Allah, ya, di mana di dalam ayat ini, kita dianggap melaksanakan amanat kalau kita melaksanakan fungsi sosial terhadap harta tersebut. Fungsi sosial terhadap harta yang diamanatkan oleh Allah kepada kita itu adalah di mana kita menggunakan sebaik-baiknya. Yang pertama tentu adalah untuk keluarga kita atau untuk kita sendiri, orang yang terdekat. Baru kemudian di dalam agama itu dianjurkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan atau masyarakat yang membutuhkan. Apakah itu untuk anak yatim, apakah itu untuk keperluan pengelolaan ibadah seperti masjid, apakah itu untuk kepentingan sosial, untuk membangun jalan sehingga semua menikmati. Nah, ini disalurkan. Ataupun di dalam agama juga untuk kepentingan jihad. Makanya di dalam surah Al-Hadid itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7 itu berfirman, "Aminu billah wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi." Jadi berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah, kata Allah, sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi Allah mengamanati kepada kita sehingga kita menguasai harta itu. Makanya kita harus menjalankan fungsi sosial terhadap harta itu. Tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Karena tadi harta yang dititipkan kepada kita itu adalah amanat. Nah, kita bisa membandingkannya dengan para penganut kapitalisme ya. Dia memandang bahwasanya harta yang dia miliki itu adalah mutlak milik dia. Sehingga boleh dia melakukan apa saja terhadap hartanya. Yaitu bisa apakah hartanya itu dibuang-buang, dibakar, ataupun apalah diwasiatkan. Misalnya kita banyak mendengar ya di film-film itu di negara kapitalis, wasiat itu diperebutkan. Setelah dibuka, ternyata wasiatnya diberikan kepada anjing, diberikan kepada orang-orang yang tidak ada hubungan dengan itu. Sehingga mereka bebas merasa karena harta itu dimiliki, maka diwasiatkan kepada siapapun. Tetapi di dalam Islam tentu sangat berbeda ya.
tadi kita dianjurkan untuk membelanjakan harta ini sesuai dengan petunjuk Allah. Terutama misalnya diberikan kepada keluarga. Kalau kita meninggal itu kan ada hak anak, hak istri, dan juga kepada masyarakat. Bahkan dalam konteks kita bersedekah, berinfak kepada masyarakat pun, itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Karena harta yang kita miliki itu nanti harus diberikan kepada anak kita yang memiliki ahli waris. Jangan sampai di kemudian hari kita beramal sebesar-besarnya, tetapi kita meninggalkan keturunan yang lemah. Orang yang tidak memiliki harta, sehingga bisa menyebabkan mereka terjerembab di dalam kekafiran, kekufuran, menentang Allah, dan seterusnya. Maka firman Allah di dalam surah An-Nisa, ya, di sana disebutkan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan firman Allah, hendaklah kamu takut kepada Allah, dan hendaklah ya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka, yaitu anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ini ajaran Al-Quran berkenaan dengan kekuasaan, ajaran Al-Quran berkenaan dengan harta, tentu terkait dengan amanat yang diberikan oleh Allah pada kita. Maka kembali lagi, bahwasanya seluruh yang melekat pada kita, baik itu jiwa, raga, dan potensi yang menyertainya itu adalah amanat dari Allah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan, kita semampu kita memelihara dan mengembangkan potensi tersebut secara sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengkhianati amanat tersebut. Mungkin ini saja pengantar kita untuk pagi hari ini. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar silakan yang ingin bertanya di 0811511141. Assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar. Dan ini ada yang sudah masuk Ustaz melalui pesan singkat WhatsApp dari Ibu Nurlaili di Rantau. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ibu Nurlaili di Rantau ingin bertanya, yang pertama, apakah orang yang selalu tidak menepati janji bisa dikatakan tidak amanah? Dan bagaimana caranya agar orang tersebut berubah menjadi selalu menepati janji? Yang kedua, apakah orang yang selalu ingin menang sendiri, tidak mau menerima pendapat atau nasihat orang lain, bisa disebut tidak amanah juga? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini sudah terima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana Pak? Dengan Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad Irwan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ahmad Irwan. Alhamdulillah walaupun jauh Pak. Bertemu lewat religi pagi, saya baru melakukan sholat subuh 5 menit yang lalu karena udah 1 jam dengan Banjarmasin. Begini Pak, mengenai tentang masalah harta gitu kan. Dimana kan manusia itu diberi nafsu oleh Allah itu kan, nafsu mencari harta, sehingga banyak menghalalkan segala cara itu karena nafsu harta itu kan. Padahal harta itu kan tidak akan dibawa mati lah, seperti korupsi, saling membunuh karena harta. Nah yang ingin saya tanyakan begini Pak, kenapa ya banyak di antara manusia lebih mengutamakan harta ketimbang urusan dengan ibadah. Sedangkan kan memang harus carilah hartamu seakan-akan akan hidup selama-lama. Tapi jangan lupa, carilah ibadahlah kamu salah akan mati besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang ada di Bandung. Dan satu pertanyaan lagi Ustaz dari pesan singkat WhatsApp Ustaz dari Pak Rahman di Sutoyo. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, apakah ada yang namanya pemaksaan dalam amanah? Seperti kita diminta menjadi ketua RT oleh masyarakat, tapi kita merasa tidak mampu. Namun saat kita ada kekurangan atau kesalahan, malah kita yang dihakimi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya. Penanya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Di sini ada 3 pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Itu ada Ibu Nurlaili, ada juga yang bergabung tadi Pak Ahmad Irwan,
dan juga Pak Rahman ya. Nah, yang pertama itu dari Ibu Nurlaili ya. Apakah orang yang tidak menepati janji itu dianggap dipandang sebagai orang yang tidak amanah, tidak amanah? Iya, tentu saja ciri orang yang orang yang tidak amanah itu kan masuk di dalam kategori orang munafik ya. Misalnya ayatul munafik salah. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ini diajarkan oleh Nabi. Yang pertama itu adalah apabila dia berbicara, dia berbohong, dia berdusta. Ini munafik. Bila dia berjanji, dia menyalahi janji tersebut. Terus apabila dia diamanati atau dia dipercayai, dia khianat. Nah, diamanati dia khianat ini adalah orang yang tidak menepati janji. Sehingga dia bisa orang yang tidak amanah, yang tidak menepati janji, itu masuk di dalam kategori orang yang munafik. Ya, orang yang munafik. Artinya orang yang menyembunyikan sesuatu, ya misalnya disembunyikan sesuatu di dalam dirinya, apakah itu kebencian, apa itu kebencian, tetapi dia menampakkan seakan-akan dia mempercayai, seakan-akan dia adalah orang yang baik, seakan-akan adalah orang yang terpercaya. Maka tadi berdasarkan hadis ini, tanda orang munafik itu 3, salah satunya adalah apabila dia dipercayai atau dia diberi amanat, dia mengingkari janji. Nah, ini adalah orang yang tidak menepati janji. Terus juga berkenaan dengan orang yang menang sendiri. Apakah orang yang selalu menang sendiri ini juga dianggap sebagai orang yang tidak amanah? Nah, bisa saja kalau orang yang selalu menang sendiri ini, ketika dia diberikan amanah sesuatu, misalnya kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan tersebut dia merasa tinggi dibanding orang lain. Misalnya di pimpinan suatu perusahaan atau di pemerintahan. Di pemerintahan itu kan ada berjenjang ya. Mulai dari presiden, terus juga ada menteri-menterinya, terus juga ada pejabat-pejabat di bawahnya, baik itu di tingkat daerah, di tingkat wilayah atau juga di tingkat daerah seperti gubernur, ada juga bupati, ada juga camat, ada juga lurah dan seterusnya. Kalau mereka diberikan amanat ya, kekuasaan semacam itu, tetapi selalu dia menggunakan kekuasaannya dan ingin menang sendiri, maka itu dianggap sebagai orang yang tidak amanah. Nah, seharusnya di dalam mengelola suatu perusahaan, pemerintahan, itu kan kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Dianjurkan untuk sharing. Karena bisa saja ketika pendapat kita yang kita anggap itu suatu yang baik, dalam perspektif kita, dalam pandangan orang, itu bisa salah. Makanya di dalam konteks kita bernegara khususnya, itu kan ada istilahnya demokrasi. Demokrasi salah satunya adalah di mana kita memiliki kewajiban untuk mengajukan pendapat, tetapi juga memiliki hak untuk mengajukan pendapat, mengajukan gagasan, tetapi di samping lain kita juga memiliki hak untuk mendengarkan pendapat. Makanya orang yang mau menangnya sendiri, seperti yang kita sebutkan tadi, itu dia bisa menjadi tiran kalau kekuasaannya itu sangat besar. Dan contohnya itu adalah yang kita sebutkan Fir'aun. Sehingga dia berlaku sewenang-wenang. Apa yang dia katakan itu adalah hukum.
itu harus ditepati. Orang yang melanggar itu dihukum, bisa dibunuh, dipajung dan seterusnya. Makanya dalam hal yang kecil, ya, dalam hal yang kecil, orang yang diberikan amanah, misalnya kekuasaan tertentu, tetapi selalu ingin menangnya sendiri, walaupun dia sudah tahu apa pendapat dia, gagasan dia itu bisa saja salah, bisa saja keliru. Maka ini juga bisa dikategorikan orang yang tidak bisa menjaga amanah, yaitu amanah kekuasaan. Nah, biasanya dalam relasi apakah relasi suami istri, relasi suami anak, relasi misalnya atasan bawahan, patron klien dan seterusnya, patron ini cenderung merasa lebih sehingga dia mengabaikan pendapat orang lain. Itu menurut saya. Kemudian dari Pak Ahmad Irwan, ya, Pak Ahmad Irwan tentang harta. Ya, kenapa orang lebih cenderung untuk mengutamakan harta daripada ibadah? Nah, saya kira ini juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak Irwan. Misalnya seperti disebutkan di dalam surah Ali Imran ya, yang bagian-bagian fisik yang menyenangkan mata, menyenangkan perasaan, menyenangkan telinga itu orang lebih cenderung ke sana. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 14 itu kan disebutkan Zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah dan seterusnya. Bahwasanya firman Allah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, misalnya kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Tapi kata Allah, itulah kesenangan hidup di dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ini diakui bahwasanya kecenderungan kita sebagai manusia itu kepada hal-hal yang bisa kita indra, yang menyenangkan mata kita. Terutama wanita, misalnya. Tentu laki-laki cenderung kepada perempuan yang cantik-cantik. Terus juga wanita cenderung kepada siapa? Laki-laki yang gagah tampan. Keinginan untuk memiliki anak, harta yang banyak. Ya, karena dengan harta itu kita bisa melakukan segalanya. Misalnya kita memiliki harta seperti emas, perak. Nah, kita juga bisa memiliki kuda pilihan. Itu dalam konteks masyarakat dahulu. Nah, kalau konteks sekarang ini sudah misalnya kendaraan, apakah itu kendaraan di darat atau juga kendaraan di laut atau juga kendaraan di udara. Misalnya mobil-mobil yang harganya miliaran rupiah, ada juga pesawat jet pribadi, terus juga kapal pesiar dan seterusnya. Ini cenderung menjadikan dijadikan indah oleh Allah. Karena kita keinginan ini seperti anak kecil yang selalu meneteh. Kalau itu tidak disapih, dia akan terus meneteh sampai dewasa. Nafsu itu tidak akan habisnya. Jadi kalau misalnya kita memandang langit di angkasa itu, maka tidak ada habisnya hasrat kita di dunia ini. Oleh karena itu Allah menyebutkan yang demikian itu, kata Allah, itu hanya kesenangan hidup di dunia saja. Dia bersifat sementara. Maka di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa tempat kembali yang baik itu? Seperti yang disebutkan oleh Pak Irwan, bisa saja kita dengan harta itu ya, kita menggunakan fungsi sosialnya untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan anak, dan juga untuk kepentingan masyarakat. Tapi selain itu juga kita beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan harta yang kita miliki. Juga menahan diri untuk tidak dijadikan budak oleh keinginan-keinginan. Seperti keinginan memiliki istri, memiliki harta yang banyak, seterusnya, yang menyebabkan kita lalai di dalam beribadah kepada Allah. Makanya di dalam agama kita tidak boleh melihat misalnya satu ayat, kemudian ayat itu dijadikan pegangan.
itu harus dilihat secara keseluruhan. Aspek lain misalnya diajarkan, okelah mencintai harta, tetapi harta itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Tadi kita menyebutkan, misalnya, hendaklah kita ini takut, hendaklah orang-orang itu takut kalau di kemudian hari kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apa-apa sehingga tidak memiliki harta, dan kita memiliki anak-anak, apalagi anak-anak yang kita tinggalkan ketika meninggal itu, ada anaknya kecil, tidak bisa berusaha. Maka kita bisa saja meninggalkan anak-anak yang lemah. Nah, anak-anak yang lemah ini, dengan kelemahannya, kalau salah asuh bisa menjadi orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujung-ujungnya itu akan kembali kepada kita yang tidak bertanggung jawab terhadap potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya tadi, kalau ditanyakan, kenapa kita lebih mengutamakan? Dan itu memang sudah dihiasi kecintaan kepada tersebut. Tapi Allah mengajarkan adanya keseimbangan. Di samping kecintaan terhadap harta, itu juga menggunakan harta-harta itu sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi ingat, kata Allah itu adalah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya untuk mendapatkan akhirat, kita harus mempertimbangkan adanya ibadah, bersyukur, dan tidak terlalu diperbudak oleh harta. Ini jawaban kepada Pak Ahmad Irwan ya. Terus juga pada Pak Rahman, apa ada pemaksaan di dalam amanah? Tadi beliau pada RT ya. Nah, sebenarnya kalau kita misalnya membaca ya, ada ayat Al-Qur'an. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an misalnya di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat berapa, ayat 72, memang Allah itu tidak memaksa ya memberikan amanah, tetapi kita manusia ini yang kemudian secara sukarela untuk memikul amanah tersebut. Misalnya di sini disebutkan ya, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha. Jadi sesungguhnya kata Allah, kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Ya. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Dan semuanya yang diberikan pilihan untuk menanggung amanah itu, mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Tetapi kemudian dipikullah amanat itu oleh manusia. Jadi kemudian diteruskan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat bodoh. Memang di dalam kitab di dalam kitab Mufradat Al-Fazil Quran atau Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran yang disusun oleh Ragib Al-Asfahani, di sana disebutkan ya berkenaan dengan ayat ini, bahwasanya amanah di sini bisa berarti tauhid, atau juga amanah itu adalah keadilan, atau juga akal, ya akal. Nah mungkin di sini Ragib ya Al-Asfahani itu dia menyebutkan banyak penafsiran terhadap amanah. Contohnya itu adalah akal, yaitu pemikiran atau kebebasan untuk memilih, di mana dengan amanat itu sehingga orang bisa bertanggung jawab. Biasanya langit itu enggan, bumi juga enggan, gunung-gunung itu enggan untuk diberikan amanah. Tapi kemudian manusia dengan di sini disebutkan dengan zalim lagi bodohnya, kemudian siap sedia untuk memikul amanah tersebut. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya amanah itu ditawarkan gitu. Tidak boleh dipaksakan. Nah, kalaupun kita menerima, berarti kita sendiri yang siap untuk menanggung amanah tersebut.
Nah, seharusnya orang yang misalnya tadi warga RT itu kalau memaksa juga itu dia kalaupun bisa itu harus ada perjanjian. Ada perjanjian. Maksudnya kalau ada saya kekurangan, misalnya karena saya ini dipaksa untuk dipilih, maka harus dimaafkan, harus juga dikasih tahu, jangan untuk dicaci maki, dicela. Kalau dengan demikian berarti Bapak Ibu sekalian juga mengamanatkan kepada saya, tetapi juga membebankan sesuatu yang seharusnya kita tanggung bersama misalnya, karena kita melakukannya secara musyawarah. Nah ini Pak Rahman ya, kalau kita menggunakan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72 ya, bagaimana Allah menawarkan. Jadi amanat itu ditawarkan, yang tentu amanat yang tidak melekat kepada diri kita. Kalau memang sudah itu dipaksa oleh Allah, kalau kita memang dipilih untuk menjadi manusia, lahir dari perut ibu kita, itu udah dipilih untuk memiliki amanat. Mungkin demikian Aditya yang bisa saya jawab nih. Baik, terima kasih Ustadz. Nah ini terkait pertanyaan dari Pak Rahman ini cukup menarik Ustadz. Kadang mungkin di suatu instansi Ustadz, mungkin di tempat kerja, kadang kita diamanahi suatu hal yang tiba-tiba oleh pimpinan yang sebenarnya kita tidak menyanggupi. Akhirnya kayak dipaksa gitu Ustadz. Saya mengerjakan tugas atau mungkin disuruh memimpin suatu rapat atau seperti apa. Ini agak susah Ustadz, menolak susah, tapi kalau kita ada salah sedikit, malah pimpinan yang ini Ustadz menghakimi. Itu seperti apa itu Ustadz? Ya, ini kan semestinya kita paham ya, sebagai seseorang itu adalah risiko di dalam berorganisasi atau risiko masuk di dalam suatu instansi. Ya, kalau memang dari awal kita sudah mengetahui risiko-risiko tersebut, di mana kita menjadi seorang bawahan yang siap siaga, apalagi di depan sebelum kita masuk di dalam suatu instansi itu disodorkan suatu kontrak ya atau perjanjian. Maka ini termasuk juga bagian dari amanah ya, kita menandatangani hitam di atas putih. Misalnya bersedia ditempatkan di mana saja, bersedia untuk diperintahkan atasan untuk menjadi apa saja, dan seterusnya. Saya kira ini mau tidak mau kita tidak bisa menghindar ya, karena kita sendiri yang memilih untuk masuk di dalam suatu organisasi, suatu instansi. Makanya disiapkan segala sesuatunya, disiapkan kemungkinan-kemungkinannya. Karena mungkin dengan belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, ya bisa saja pimpinan itu mengamanatkan, memerintahkan kepada siapapun yang dikehendakinya, karena dia adalah pimpinan. Maka kita sendiri yang terlebih dahulu bersikap proaktif ya. Berbeda dengan kita orang yang bebas, yang bagian dari bukan bagian dari suatu instansi, sehingga kita bebas untuk menentukan pilihan. Misalnya di masyarakat tadi yang dicantumkan oleh Pak Rahman tadi, ya kita memang anggota dari suatu RT, tetapi kan kita memiliki kebebasan yang besar untuk menolak ya, misalnya dengan alasan-alasan kita banyak pekerjaan, tidak mampu dan seterusnya. Itu kalaupun dipaksa kita bebas untuk menolak. Berbeda misalnya tadi kita masuk dalam suatu instansi dan disitulah pencarian kita hidup di sana. Nah, DRT itu kan bukan pencarian kita, sehingga tidak ada timbal balik dari jabatan kita atau timbal balik dari pekerjaan kita. Misalnya kalau kita bekerja di suatu instansi, kita mendapatkan imbalan, misalnya gaji, sehingga kita bisa menghidupi diri kita, keluarga kita, membeli barang-barang yang kita inginkan. Nah ini ada imbalannya, sehingga wajar dalam instansi itu ada amanat-amanat pekerjaan yang mungkin
kita tidak mampu. Tapi mau tidak mau kita harus belajar untuk mampu. Nah, berbeda orang yang tidak terikat semacam itu, dia bisa untuk menolak dengan cara baik-baik. Seperti Pak Rahman ini tadi. Ya. Mungkin biasanya yang di RT itu semua hampir rata-rata ya, apalagi di komplek-komplek yang rata-rata orangnya itu pekerja. Itu mana ada yang mau jadi RT. Ya, karena itu menambah pekerjaan bagi mereka. Apalagi nanti setelah jadi RT, hampir setiap bulan itu ada perubahan-perubahan data. Kita disuruh mencatat, disuruh mendatangi, ada masalah kita yang tanggung jawab. Kalau ada terjadi misalkan buron atau orang minum-minum mabuk-mabukan oleh polisi, kita yang dihubungi untuk menjadi saksi dan seterusnya. Sehingga menambah pekerjaan kita. Dan rata-rata orang ya, menolak untuk jadi sebut karena di samping mengganggu ya mungkin semacam. Tapi kalau orang bersedia tentu ini adalah pahala untuk dirinya karena mengurusi masyarakat yang banyak. Itu Pak Aditya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, ini di 27 menit Ustaz, lepas dari pukul 6, mungkin masih ada 2 menit untuk disimpulkan Ustaz, sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz. Iya, baik. Nah, sebenarnya kalau kembali ya, tadi pada penjelasan pertama, kita mengarahkan pengertian amanat itu di dalam arti sesuatu yang dipercayakan kepada kita, seperti yang dibilang Pak Quraisy Shihab itu berasal dari kata amanah, yang jamaknya itu adalah amanat, itu memiliki arti dari aminah itu ada aman dan percaya. Jadi ini adalah kata kunci. Jadi orang mengamanati artinya orang itu percaya kepada kita ini tidak, misalnya seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi, bahwasanya tanda orang munafik itu adalah 3, apabila dia berbicara dia berbohong, apa dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dia diamanati dia mengingkari, menyalahi. Nah, ini tetapi pengertian amanat mungkin kalau kita gali di dalam Al-Quran dia bisa berkembang banyak sekali. Contohnya di dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Bisa saja itu amanat dalam arti akal, amanat itu dalam arti tauhid, bisa amanat itu dalam arti yang lainnya. Nah, ini mungkin memerlukan kajian yang lain berkenaan dengan konsep amanah ya, amanah. Mungkin ini saja dari saya Pak Aditya berkenaan dengan tema kita pagi hari ini tentang amanah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bertanya, bergabung bersama kami, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Insya Allah mungkin besok Religi Pagi masih akan hadir menemani Anda dari pukul 5.30 sampai dengan pukul 6.30. Demikian, dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Pendengar, subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.